Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda dalam bisnis Bali News. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini memang situasi sulit, di mana kita harus tetap optimis yang menjalankan aktivitas. Saat ini saya bersama dengan salah satu pembisnis kuliner yang ada di Jalan Hang Tuah di Sanur. Bagaimana kondisi di tengah pandemi dan selama pandemi COVID-19 tetap buka dengan mengharapkan tetap berjalan, perekonomian di Bali tetap berputar. Saat ini saya bersama dengan owner dari warung nasi lawar Oda Gempar, Bapak Imade Damayana. Mari kita sapa. Swastiastu Pak Made. Swastiastu, Mbak. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya Pak ya. Baik, selalu ya. baik, selalu sehat. Selalu sehat. Kurang lebih kita dari Maret ya Pak ada pandemi COVID-19. Situasinya seperti yang sudah kita rasakan, dampaknya sangat luar biasa. Jadi bagaimana Pak kondisi kuliner di pandemi COVID-19 ini Pak? Kita tahu sekarang saat pandemi semua mengalami keterpurukan di bidang ekonomi, terutama di bisnis kulinernya ini sangat-sangat omset jauh sekali menurun, sampai 60% menurunan omset ini kan. Jadi ya kita berusaha bertahan di saat pandemi, bagaimana caranya agar tetap survive dalam menghadapi COVID-19 ini. Harus tetap semangat ya Pak ya? Tetap semangat, harus tetap semangat. Ya, kalau di generalkan Pak, berapa penurunannya selama awal pandemi itu? Penurunan di awal pandemi itu udah mulai turun sampai 60%. Kemudian kalau awal bukanya saya tahun 2015 itu masih lumayan tuh. Masih. Artinya ini buka sudah sejak 2015. 2015 yang buka, kemudian omsetnya itu sampai 3 jutaan per hari, lumayan tuh. Lumayan. Nah setelah COVID datang ini dah turun sampai 60%. Nyari yang namanya jualan dapat 500-600 sudah aduh berat sekali Mbak. Memang situasinya sulit ya Pak saat ini, ya. Tidak hanya dirasakan sendiri tetapi memang global ya. Iya. Nah di situasi sulit ini Pak, apa yang dilakukan Pak untuk strategi bertahan untuk tetap bisa buka sehingga operasional ini bisa tercover? Iya, strateginya seperti semua pedagang sih, semua yang bisnis nih ya, kita harus selalu bertahan, harus tetap bertahan, apalagi kita bisnis di masakan Bali, kita harus menjaga tetap bagaimana masakan Bali itu menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Ya, nah terus kita harus pintar-pintar sekarang tabungan yang harus habis terkuras. Tabungannya habis terkuras ini, mulai kemungkinan kalau Januari mulai normal masih bisa bertahan. Harapan Januari mulai normal. Artinya dari 2015 kenapa sih Pak tertarik di bisnis nasi kemudian lawar ya, yang merupakan ini adalah makanan khas Bali? Iki sejarah awalnya sih begini. Dulu ibu kan jualan lawar juga, terkenal ibu dulu namanya Oda Paris, nasi lawar Oda Paris, terkenal kalau dari daerah Sanur tahu dah itu. Ibu jualan nasi lawar. Nah untuk generasi selanjutnya saya mencoba dulu tahun 2015 mengambil bisnis lawar ini untuk melanjutkan bisnisnya ibu yang dulu jualan lawar. Kalau pas 2015 itu kan sedang maraknya yang jualan masakan fast food nih kan, seperti burger, yang kentang-kentang itu banyak tahun 2015 nih kan ya. Cuman yang pilih tetap di masakan Bali karena melanjutkan bisnis ibu yang dulu. Artinya melanjutkan bisnis dari ibu ya Pak ya, ya. Untuk tetap menjaga eksistensi masakan Bali. Masakan Bali. Ya. Menunya apa aja Pak? Menunya yang lawar babi, lawar ayam, kemudian ada satenya, ada tum babi, kemudian yang ada serapah. Serapahnya itu dari lidah babi itu biasanya.
Itu yang enak tuh, serapah. Kemudian ada babi goreng. Babi gorengnya saya spesial tuh. Spesial. Itu yang sangat disukai oleh pelanggan-pelanggan. Dan sama apa namanya, muluk, kalau Balinya tuh muluk goreng tuh. Muluk goreng isi tepung lemak nih kan. Itu yang favorit, itu yang favorit nih kan. Favorit sejak 2015, artinya memang sudah lumayan dikenal ya Pak ya, sampai biasanya kan sebelum pandemi rame gitu kan. Saat di pandemi seperti ini rame yang datang atau dibungkus misalnya Pak? Kalau dulu pas awal-awal buka nih ke yang bungkus rame, Yang kemudian yang datang makan juga rame. Kita sampai kewalahan juga tempat duduk dulu awal-awal nih ke. Setelah 2 tahun berjalan mulai dan apalagi tambah Covid. Nah niki mungkin niki orang itu makin kebanyakan bungkus. Nah karena ya saat pandemi niki mungkin mereka masak nasinya di rumah, lauknya beli di sini gitu. Kebanyakan yang bungkus. Yang makan sekarang paling 10 orang yang makan di sini, 10 sampai 15 orang. Artinya saat ini masyarakat lebih banyak dibungkus ya Pak ya? Dibungkus ya, dinikmati di rumah. Dinikmati di rumah. Iya. Nah Pak, saat ini kan kompetitor banyak sekali ya Pak ya, bahkan yang jualan makanan serupa itu banyak sekali. Apa sih Pak yang menjadi khas, menjadi tetap eksis saat ini? Kalau di warung Odah Gempar kita tetap menjaga kualitas. Odah Gempar tidak menjual yang namanya bahan-bahannya mentahan itu. Kalau tempat lain yang jual lawar saya ada ini juga ya. Ada lawar flake, ada lawar yang dagingnya mentah itu. Kalau di sini enggak. Kita semua bahan-bahannya diolah matang. Matang. Kalau kita lawar isinya memang matang ya. Direbus. Ada tuh yang kalau bahasanya kita anyang ya, daging yang dicincang itu anyangnya itu kita rebus. Itu akan lebih higienis. Itu aja sih kiat-kiatnya kita, karena kita juga tidak pakai darah Mbak. Kita jual lawar putih. Banyak sih pelanggan yang mintanya, Pak merahan Pak. Kita tetap edukasi bahwa sekarang kan kita tidak tahu ya perkembangan babinya itu dari pakan, tidak tahu yang sehat atau tidak. Makanya kita tidak pakai darah mentah nih kita pakai lawar putih. Akhirnya sih memang pelanggan-pelanggan itu mengerti dia, yang penting rasa tidak berubah. Tapi tetap menjaga kualitas ya Pak ya? Iya, kualitas. Tapi di tengah pandemi seperti ini, di saat customer menurun Pak, ada nggak pengurangan kualitas dari jualan, dari menu-menu? Kalau menunya tetap sih, cuman kita kurangi stoknya aja, jumlahnya. Kalau dulu kita ngabisin kulit aja itu hampir 10 kilo per harinya 10 kilo. Sekarang 5 kilo masih nggak habis, masih paling yang habis itu 4 kiloan sekarang kulitnya. Kan kalau kita jualan lawar itu kan dari sana, dari kulitnya bisa kita ngitung. Ya. Mungkin ada kiat-kiat khusus Pak di tengah pandemi seperti ini untuk mengundang customer, mengundang pengunjung, diinfokan juga lewat sosial media mungkin? Oh iya, kita lewat FB, cuman masih ada waktu ini udah ikut Grab sama Oppo-nya udah sih. Artinya juga sudah mencoba ya untuk mempromosikan lewat media sosial, karena memang saat ini di tengah pandemi ini masyarakat lebih banyak juga bermain sosial media. Sosial media itu sangat membantu juga. Untuk apalagi kalau misalnya udah mulai sepi lagi, kita upload lagi, mulai sepi kita upload terus sosial media aja mainnya kita. Iya. Di situasi seperti ini ada harga khusus nggak Pak? Gimana? Ada promo nggak? Promonya sih nggak sih. Karena harganya juga. Harga sudah yang datang tuh udah. Kalau dulu kan tidak tanggung-tanggung dia beli lawar bungkus sekian. Kalau sekarang orang masih berpikir ininya dia ngeluarin uang, gimana caranya ngeluarin uang Rp20.000 untuk mendapat semua anggota keluarga kan gitu misalnya. Lebih menghemat
lebih ya, hemat lah, lebih hemat Ya, kalau lebih zaman hemat. Nah, Pak, saat-saat. di saat ini di tengah pandemi ini kan orang juga saat ini kan masih buka. Jadi selama pandemi kan memang tidak pernah tutup ya Pak ya? Tidak pernah tutup. Saya berusaha buka, tetap buka selama pandemi untuk menjaga eksistensi warung Odah Gempar juga agar pelanggan juga tidak kecewa. Gitu. Kalau jam operasionalnya Pak sampai jam berapa? Jam operasional saya buka jam setengah 9 pagi sampai jam setengah 5 sore. Gitu. Sebelum pandemi juga sama? Sama. Sebelum pandemi Artinya sama. tidak ada perubahan jam Tidak ada operasional, perubahan. Pak? Tidak ada perubahan. Nah Pak, untuk masyarakat atau tamu yang akan makan di tempat, tentunya kan di saat ini kondisi di tengah pandemi, kita tentunya menerapkan protokol kesehatan. Jadi Ya. bagaimana Pak penerapan Tetap. protokol kesehatan? Kalau tiang sudah sediakan tempat cuci tangan sudah, kemudian pengunjung kita sarankan pakai masker karena saya juga kebetulan di Satgas Covid Desa Dasanur, tetap menjaga jarak. Kalau jaga jaraknya sekarang sudah tidak dikasih tahu jaga jarak sudah tahu, yang ya. datangnya 1, 2 nih. Kalau dulu masih ngantri, Ya. masih ngantri. Kalau sekarang kan 1, 2 gitu. Tetap kita sediakan cuci tangan ada, yang kita sarankan pakai masker juga. Gitu. Nah di tengah pandemi seperti ini, ada nggak sih Pak harapan kepada pemerintah? Harapan kita Untuk kepada pemerintah UMKM terutama yang masakan Bali agar diperhatikan. Ya, tidak terlalu banyak sih saya berharap kepada pemerintah. Kalau memang ada bantuan ya, kalau enggak ya sudahlah. Berdikari ya Pak? Iya. Berdikari, Enggak neko-neko dah ya, yang penting kita di Bali ya tetap aman, tetap damai. Dah itu aja sih harap. Kalau udah damai aman, masyarakat enak belinya belanjanya juga enak. Dan penting tadi ya Pak ya, mempertahankan masakan Bali ya, Ya. masakan Bali yang saat Nah, ini saya tetap mempertahankan masakan Bali supaya menjadi raja di negeri sendiri. Itu aja sih. Tetap masakan Bali. masakan Bali. Nah Ya. Pak, di tengah pandemi ini kan banyak teman-teman kita yang juga menjalankan bisnis itu mungkin down karena tidak siap. Motivasi apa sih Pak yang bisa disampaikan ke teman-teman juga untuk di tengah pandemi ini? Kalau saya sih begini aja, tetap kita sebagai pengusaha kuliner, bagaimana caranya tetap harus buka. Ya. Kalaupun harus tutup itu sudah berarti membuat kecewa juga sih pelanggan-pelanggan kita yang begitu datang warung tutup itu harapan saya. Pelaku bisnis yang bergerak di masakan Bali, bagaimanapun caranya harus tetap buka. Tetap buka Ya. untuk menjaga eksistensi, agar Untuk menjaga pelanggan tidak eksistensi. kecewa. Nggih. Dan trik kiat-kiatnya itu adalah kurangi saja stoknya. Jangan banyak-banyak. Yang penting tetap bisa buka. Ya, menyesuaikan Pak ya. Menyesuaikan. Nggih. Baik Pak Made Damayana, terima kasih banyak Nggih. informasinya. Terima kasih. Sehat-sehat ya Pak. Sehat selalu, nggih. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Made Damayana, owner dari warung nasi lawar Odah Gempar. Demikian bisnis Bali saat ini, saya dengan para Mas Santi. Om Santi. Om Santi. Santi.